Untuk pertanyaan selanjutnya, saya yang akan bertanya ya, Pak. Ya, silakan Mbak Vina ya. Iya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Anggun Melani dengan NIM C02240002. Pertanyaan saya adalah em, mengenai PPH yang tadi sudah Bapak jelaskan secara singkat. Bisakah Bapak menjelaskan bagaimana mekanisme PPH pasal 24 yang berkaitan dengan kredit pajak luar negeri? Ya, kalau kita ngomong ke PPh 24 yang sifatnya kredit pajak luar negeri itu, jadi kita harus tahu dulu kenapa filosofinya seperti itu ya Mbak ya. Jadi kan gini, jadi kan sebetulnya PPh 24 itu sifatnya adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak WNI yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Kenapa kok ini berupa fasilitas? Karena pada dasarnya ini merupakan tindak lanjut dari adanya hubungan kerjasama antara negara-negara yang saling ya ya istilahnya terikat peraturan perpajakannya gitu ya. Jadi untuk upaya penghindaran pajak berganda. Pajak berganda itu gini Mbak, pajak berganda itu adalah satu sumber penghasilan yang dipajaki oleh bisa berkali-kali dari eh, negara pengumpul yang berbeda atau berkali-kali karena adanya proses yang duplikasi seperti itu. Nah, konteksnya sekarang adalah karena ini adalah kredit pajak luar negeri, jadi adanya kredit pajak PPh 24 itu untuk menghindari pajak berganda karena untuk memastikan yang memajakinya siapa seperti itu. Nah, karena setiap negara itu mempunyai kepentingan perpajakannya masing-masing. Jadi pada dasarnya setiap negara itu memajaki atas penghasilan yang diberikan karena yang berasal dari negara tersebut. Jadi misalnya ada warga negara Belanda lah kita bilang. Ada negara Belanda yang mendapatkan penghasilan di Indonesia itu nanti yang memajaki itu Indonesia. Nah, seperti halnya juga misalnya ada warga negara Indonesia yang kerja di Belanda itu nanti yang memajaki adalah Belanda. Umumnya seperti itu. Meskipun di beberapa case dapat diatur khusus, itu tergantung dari perjanjian dua belah pihak seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana tantangan dari pihak DJP dalam pengawasan pelaporan PPh-PPh tersebut oleh wajib pajak? Kayak tantangannya dari masyarakatnya gitu, Pak. Jadi tantangan yang pertama tentunya masih rendahnya tax ratio yang ada di perpajakan di Indonesia yang baru mencapai 10% seperti itu ya. Artinya nanti uh, yang dampak yang mungkin yang bisa timbul dari itu adalah adanya keengganan dari para pembayar-pembayar pajak tadi yang semula sudah rutin melakukan pembayaran pajak, namun melihat kondisinya adalah mereka yang menanggung pajak yang mereka aja, artinya mereka suatu saat bisa enggan. Ketika mereka suatu saat bisa mulai enggan, nah otomatis nanti kegiatan pengumpulan pajaknya kan juga akan terhambat juga. Itu yang tantangan yang pertama. Kedua, tentunya tantangannya adalah dari skala bisnis itu sendiri. Skala bisnis sekarang karena sifatnya sudah globalisasi, maka sumber penghasilan itu bisa dari mana saja. Dari perusahaan luar negeri itu bisa mengeksploitasi semua dari Indonesia, namun terkadang baik dari sisi peraturan perpajakan atau maupun dari sistem yang ada belum bisa menangkap peluang itu. Jadi tantangan yang kedua tentunya adalah masih adanya keterbatasan dari sistem yang ada di Indonesia untuk menangkap uh, bentuk-bentuk penghasilan dari luar negeri yang tidak semuanya itu dapat terlacak dengan sempurna seperti itu. Nah, itulah kenapa diperlukannya basis data yang baru yang saat ini mulai dicoba untuk dapat digrab melalui Cortex gitu ya. Karena untuk menganalisa data yang ada itu juga tidak bisa menggunakan sistem yang zaman dulu yang masih menggunakan sistem lama tidak bisa.
Artinya karena survival bisnisnya sebenarnya sudah berubah, ya kita harus menangkap itu semua. Kemudian kalau kita bilang tantangan juga bisa berasal dari sumber dayanya ya Pak ya. Artinya sumber daya petugas pajak itu sekarang seluruh Indonesia itu ada sekitar 44.000. Sedangkan yang diawasi itu sekitar 14 sampai 16 juta. Jadi kondisi realnya adalah pengawas-pengawas yang kalau kita kenal dengan sebutan nama AR di KPP itu ya, itu rata-rata mereka mengawasi, satu orang itu mengawasi untuk KPP Madya itu 1.500. Untuk KPP Madya mungkin masih ideal, tapi di KPP Pratama itu satu orang itu bisa mengawasi sekitar 6.000 wajib pajak. Padahal kita tahu dalam 1 tahun aja, kan 1 tahun itu cuma 365 hari ya. Artinya kalau 1 tahun cuma 365 hari, kalau misalnya satu petugas pajak itu dia mengawasi satu orang per hari pun, itu kan masih baru 365. Sedangkan yang 5.500 lain kan masih belum tersentuh sama sekali. Artinya dari situ kita bisa tahu kalau komposisi pegawai pajak sendiri dibandingkan dengan jumlah wajib pajak memang masih jauh. Artinya upaya untuk intensifikasi juga akan perlu diterapkan lagi, karena ya kita mau mengoptimalkan tapi tenaganya tidak ada, ya otomatis masih butuh effort.